Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini dalam Sapaan Pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati hari-hari kita, bahkan untuk boleh menikmati segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita nikmati sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita belajar sedikit kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini nanti boleh senantiasa menjadi panduan di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menjalani hidup, dan biarlah hidup kita boleh kita persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berubah, selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, sebelum kami memulai menikmati berkat-berkat Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini, sehingga boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami, boleh menuntun kami sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami rindu dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini, yang terambil dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu perintah bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu di sini firman Tuhan memerintahkan kepada kita umat percaya tanpa terkecuali supaya kita mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang mengucap syukur, kata mengucap syukur adalah satu kata yang gampang, yang mudah untuk kita ucapkan, dan juga mudah untuk kita lakukan ketika kita dalam keadaan segala baik. Tetapi mengucap syukur ketika dalam keadaan tidak baik, itu bukanlah sesuatu hal yang gampang dan mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini, di mana firman Tuhan tidak ada pengecualian bagi kita, di mana perintah firman Tuhan ini tetap sama berkata kepada kita, apapun keadaan kita, apapun situasi yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita, di saat kita susah, di saat kita senang, di sini firman Tuhan tetap memerintahkan kita supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dari segala keseluruhan, saya menyimpulkan ternyata ada alasannya kenapa firman Tuhan ini mengajar kepada kita supaya kita selalu bersyukur di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Alasan yang pertama yaitu karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi ini alasan yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena kita telah dipersatukan dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, segala penderitaan, segala masalah, segala sakit, penyakit, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, tidak ada satupun dikatakan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena segala problem tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Alasan yang kedua, yaitu segala sesuatu
yang kita alami itu atas seizin Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengatakan kepada kita, bersyukurlah senantiasa dalam segala keadaan di dalam Tuhan. Karena itulah yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kita. Karena alasannya adalah segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita itu terjadi atas seizin Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu helai rambut pun tidak akan lepas dari kepala kita kalau tidak seizin Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada penderitaan, ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, sesungguhnya itu tidak terjadi semerta-merta, tetapi itu terjadi Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, berarti ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang akan selalu menyertai kita, yang akan selalu menopang hidup kita. Dan tentunya ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan kita dapat menanggung segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ini alasan yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena segala sesuatu yang kita alami atas seizin Tuhan. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan berkata bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan dalam segala hal? Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam Yesus Kristus. Alasan yang ketiga adalah karena di dalam Tuhan segala sesuatu ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, segala penderitaan, segala persoalan, segala masalah, sesungguhnya di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Maka itu kata firman Tuhan, apapun yang kamu alami, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, bawalah itu di dalam doa-doamu dan sambil bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan dikatakan yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Dan Tuhan yang setia dikatakan juga akan membuka jalan keluar bagi setiap persoalan hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa firman Tuhan mengajar kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan? Karena yang pertama alasannya, karena kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Karena yang kedua yaitu segala sesuatu yang kita alami atas seizin Tuhan. Dan yang ketiga alasannya adalah karena di dalam Tuhan segala sesuatu ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat 3 hal ini, karena di dalam Tuhan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu yang kita alami itu atas seizin Tuhan. Karena di dalam Tuhan segala persoalan hidup kita ada jalan keluarnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini. Di mana firman Tuhan mengajar kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur senantiasa. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri segala sesuatu yang kami alami di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami alami itu atas seizin Tuhan. Karena kami juga tahu dan mengerti di dalam Tuhan segala persoalan hidup kami selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengokohkan iman kami. Bahkan boleh menuntun kami untuk selalu mensyukuri segala sesuatu yang kami alami di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di dalam segala kesehatan. Berkati kami hari ini di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berkati kami di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Dan berkati kami di dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan sepanjang hari ini buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.